3 fakta terkini normalisasi Ciliwung di era Heru Budi. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan normalisasi Ciliwung terrealisasi. Sejauh ini, sejumlah fakta terkait rencana ini pun diungkap oleh Heru. Sebagaimana diketahui, normalisasi sungai memang saat ini tengah dikebut oleh Pemprov DKI. Dalam hal ini soal pembebasan lahan. 4 kelurahan yang bakal jadi prioritas berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menerangkan, total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektar. Kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan ialah, pertama, Kelurahan Cawang, Kramat Jati, 2,25 hektar. Kemudian, Kelurahan Rawajati, Pancoran, yang kebutuhan pembebasan lahannya sebanyak 1,5 hektar. Lalu Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, sebanyak 0,8 hektare, serta di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, sebanyak 1,95 hektare. Itu sasaran kita untuk 2023. Pembebasan semua dari Pemda, pusat fisiknya, kata Yusmada, Selasa tanggal 1 November tahun 2022 lalu. Yusmada membeberkan sejatinya terdapat 7 kelurahan prioritas pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kendati begitu, pihaknya sepakat pada 2023 mendatang akan mengutamakan 4 kelurahan terlebih dahulu. Dengan begitu, pihaknya dapat menyelesaikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembebasan lahan. 1. Target realisasi 4,8 km. Heru menargetkan normalisasi Ciliwung dapat terrealisasi sepanjang 4,8 km. Target itu hendak ia capai selama memimpin kota Jakarta. 4,8 km, itu panjangnya, kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Hal ini disampaikan Heru saat ditanya soal target normalisasi Ciliwung selama mengemban tugas sebagai PJ Gubernur DKI. Ex-Wali Kota Jakarta Utara itu menyampaikan, saat ini dia berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, 2 wilayah ini membutuhkan upaya pengendalian banjir. Timur dan Selatan yang memang harus pengendalian banjir. Kan Pemda dituntut supaya tidak banjir, jelasnya. 2 opsi tangani warga. Heru kemudian menyampaikan pihaknya memiliki 2 opsi menangani warga terdampak normalisasi Ciliwung. Opsi pertama ialah membayarkan ganti rugi kepada para pemilik lahan. Sedangkan opsi kedua memindahkan warga ke rumah susun milik DKI. Kami memiliki 2 opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak kami pindahkan ke rusun, jelasnya. Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mengebut penyelesaian proyek penangkal banjir Jakarta, yakni Bendungan Ciawi pada akhir tahun mendatang. Heru optimistis proyek itu dapat mengurangi 40% debit banjir di ibu kota. Setelah Sukamahi selesai, saya akan memperpanjang penlok di Sodetan agar bisa diselesaikan. Udah lumayan besar itu. Setidaknya bisa mengurangi 40%, terangnya. 3. Anggaran 700 miliar. Pemprov DKI menganggarkan 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Heru mengatakan anggaran itu masuk rancangan peraturan daerah tentang APBD DKI tahun anggaran 2023. Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan ya. Kurang lebih sekitar 700 miliar, kata Heru pada wartawan, Selasa tanggal 8 November tahun 2022.